Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ode dengan NIM J1A123101 dari kelas reguler B, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloleo. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ergonomi mengenai pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX. Yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Arung Dian Pratiwi, SKM MSc. Sebelum kita mengetahui pengukuran beban kerja mental, kita perlu mengetahui apa sih beban kerja dan beban kerja mental itu. Nah, jadi beban kerja ini adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu beban kerja mental. Jadi beban kerja mental ini merupakan jumlah usaha yang dilakukan oleh pikiran dalam melakukan suatu tugas yang memerlukan input-input secara kognitif termasuk konsentrasi, ingatan, pengambilan keputusan ataupun perhatian. Nah, lanjut slide selanjutnya yaitu pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX. Jadi pengukurannya itu beban kerja mental dapat diukur dengan menggunakan kuesioner. Salah satunya NASA TLX. Nah, NASA TLX adalah metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Selanjutnya yaitu indikator. Jadi indikatornya itu ada 6 indikator. Yang pertama itu ada mental demand atau MD, yaitu aktivitas mental yang dibutuhkan. Yang kedua psychal demand atau PD, yaitu aktivitas fisik yang dibutuhkan. Yang ketiga temporal demand atau TD, yaitu tekanan waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat performance atau OP, yaitu kepuasan terhadap hasil kerja. Yang kelima effort atau EF, yaitu usaha yang dikeluarkan untuk mencapai hasil. Dan yang terakhir itu frustration level atau FR, yaitu tingkat frustasi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu mengukur beban kerja pada pekerja guru. Nah, dikarenakan saya mengambil pekerja guru, jadi kita perlu tahu mengukur beban kerja pada pekerja guru itu seperti apa. Nah, dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Nah, guru dalam pandangan masyarakat ini adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, atau musola, dan di rumah. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini dia langkah-langkah pengukuran pada kuesioner saya. Jadi dapat teman-teman lihat. Nah, di sini itu ada tabel pembobotannya. Terdapat keterangannya juga, rating, dan pembobotan. Nah, jadi MD ini kebutuhan mental, yang dimana kebutuhan mental responden saya itu memilih 4 pilihan. Selanjutnya itu PD atau kebutuhan fisik, responden saya memilih 1 pilihan saja. Yang ketiga itu kebutuhan waktu atau TD, responden saya memilih 3 pilihan saja. Selanjutnya OP atau performance, responden saya itu memilih 2 pilihan saja. Selanjutnya ER atau tingkat usaha, responden saya itu memilih 3 pilihan. Dan yang terakhir FR atau tingkat frustasi, responden saya memilih 2 pilihan. Ini responden saya memilih rating MD itu di angka 70. Selanjutnya pada PD atau kebutuhan fisik itu responden saya memilih pada angka 20. Yang ketiga itu kebutuhan waktu atau TD, responden saya memilih pada angka 25. Nah, yang keempat itu OP atau performance, responden saya itu memilih pada angka 70. Yang kelima itu tingkat usaha, responden saya memilih pada angka 25. Dan yang terakhir FR atau tingkat frustasi, responden saya memilih pada angka 20. Baik, lanjut slide selanjutnya. Nah, jadi di sini langkah-langkah pengukuran selanjutnya itu dapat teman-teman lihat seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu seperti pada gambar
di PPT saya. Baik, lanjut pada slide selanjutnya. Ini merupakan langkah-langkah pengukuran perhitungan nilai akhir NASA menggunakan metode NASA TLX. Jadi bobot MD itu akan dikalikan dengan ratingnya pada rating yang dipilih responden saya pada MD. Jadi yang dipilih responden saya itu yaitu bobotnya 4 dikali ratingnya 70, jadi saya mendapatkan hasil 280. Yang kedua itu bobot PD dikali rating, jadi 1 dikali 20, saya mendapatkan hasil 20. Selanjutnya itu bobot TD dikali rating, yaitu 3 dikali 25, saya mendapatkan hasil 75. Selanjutnya bobot OP dikali rating, saya mendapatkan 2 dikali 70, saya mendapatkan hasil 140. Yang kelima bobot ER dikali rating, 2 dikali 25 sama dengan 50, saya mendapatkan hasil 50. Dan yang terakhir yaitu bobot FR dikali rating, yaitu 2 dikali 20, saya mendapatkan hasil 40. Baik, lanjut slide selanjutnya. Langkah-langkah pengukuran yaitu total score pada metode NASA TLX. Jadi di hasil yang sudah saya kalikan pada slide sebelumnya itu kemudian dijumlahkan hasil keseluruhannya. Nah, seperti gambar ini 280 ditambah 20 ditambah 75 ditambah 140 ditambah 50 ditambah 40, kemudian dibagi total nomor kuesioner yaitu 15 dibagi 15, kemudian hasil yang telah dijumlahkan di atas tadi saya mendapatkan hasil 605 dibagi total nomor kuesioner 15, 605 dibagi 15 sama dengan 40,3. Jadi dikarenakan saya mendapatkan hasil 40,3, berarti saya responden saya termasuk beban kerja mental yang agak tinggi ya. Baik, lanjut pada slide selanjutnya. Nah, mengapa saya bilang beban kerja agak tinggi? Teman-teman dapat lihat pada rentangan skor NASA TLX yang sudah tertera di slide PPT saya, yaitu dari rentang angka 30 sampai 49 agak tinggi, yang dimana tadi hasil total skor saya itu 40,3, berarti agak tinggi. Baik, langsung saja yang terakhir, kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan yang menggunakan metode NASA TLX diperoleh skor sebesar 40, menunjukkan bahwa beban kerja mental pada Ibu Ati Lapua tergolong agak tinggi. Ini berarti bahwa Ibu Ati Lapua mengalami tingkat tekanan mental yang sedang dalam menjalankan tugasnya. Baik, ini slide selanjutnya ini yaitu kuesioner saya yang telah diisi oleh responden saya. Baik, demikianlah hasil video presentasi PPT tugas ergonomi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.